Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak aspek yang melibatkan unsur-unsur matematika, mulai dari peramalan cuaca, kemudian ada bunga di bank, selanjutnya menghitung susunan mata uang, dan lain sebagainya. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bagaimana relasi recurrence dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan relasi recurrence itu? Hai semuanya, video pembelajaran kali ini akan dibahas oleh saya, Nada Fatira Diwianti, dengan akhiran NPM 087 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Di sini akan dibahas mengenai relasi recurrence dan fungsi pembangkit untuk mata kuliah Matematika Kombinatorik dengan dosen pengampu Bapak Ridwan Yudanegara, MPD. Langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu relasi recurrence. Barisan atau sequence dari relasi recurrence dapat ditulis A0, A1, A2, sampai dengan AN. Elemen baris ke N yaitu ditentukan dari suatu persamaan. Bila persamaan dinyatakan secara rekursif dalam satu atau lebih suku elemen sebelumnya, yaitu menjadi A0, A1, A2 sampai AN dikurangi 1. Maka persamaan tersebutlah yang dinamakan relasi recurrence. Kondisi awal atau initial condition adalah satu atau lebih nilai yang diperlukan untuk memulai menghitung elemen-elemen sebelumnya. Misalkan diketahui AN sama dengan 2AN dikurang 1 ditambah 1 dengan A0-nya adalah 1. Kita disuruh mencari A1-nya berapa. Maka di sini kita mengubah N-nya itu menjadi 1, yaitu A1 sama dengan 2A1 dikurang 1 ditambah 1. Didapatkan A1 sama dengan 2A0 ditambah 1. Karena tadi A0 sudah diketahui di awal, maka kita tinggal substitusikan saja menjadi A1 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1. Didapatkan hasil A1 sama dengan 3. Solusi dari sebuah relasi recurrence adalah formula yang tidak melibatkan lagi suku rekursifnya. Formula tersebut memenuhi relasi recurrence yang dimaksud. Penyelesaian relasi recurrence. Yang pertama, relasi recurrence dapat diselesaikan secara relatif atau dengan metode sistematis. Yang kedua, secara sistematis adalah untuk relasi yang berbentuk homogen linear atau lancar. Yang ketiga, relasi recurrence dapat dikatakan homogen linear jika berbentuk AN sama dengan C1AN dikurang 1 ditambah C2AN dikurang 2 sampai seterusnya sampai CK AN dikurangi K, dengan C1, C2 sampai CK merupakan elemen bilangan real. Materi selanjutnya yaitu fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit dibedakan menjadi dua. Yang pertama, fungsi pembangkit biasa atau biasa disebut FPB, dan yang kedua, fungsi pembangkit eksponensial atau biasa disebut FPE. Yang pertama di sini ada fungsi pembangkit biasa atau FPB, yaitu fungsi pembangkit dari bilangan real A0, A1, A2 sampai AN, atau AN dengan N sama dengan 0 sampai tak hingga. Di sini didapatkan rumus yaitu PX sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga untuk AN X pangkat N itu sama dengan A0 dikali X pangkat 0 ditambah A1 dikali X pangkat 1 ditambah A2 dikali X pangkat 2 ditambah seterusnya sampai AN dikali X pangkat N, atau sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah AN X pangkat N. Selanjutnya yang kedua ada fungsi pembangkit eksponensial atau FPE. Fungsi pembangkit dari bilangan real A0, A1, A2 sampai AN atau AN dengan N-nya sama dengan 0 sampai tak hingga. Didapatkan PX sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga
untuk AN, X pangkat N dibagi N faktorial, sama dengan A0, X pangkat 0 dibagi 0 faktorial ditambah A1, X pangkat 1 dibagi 1 faktorial ditambah A2, X pangkat 2 dibagi 2 faktorial ditambah seterusnya sampai AN, X pangkat N dibagi N faktorial, atau sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 dibagi 2 faktorial ditambah seterusnya sampai AN, X pangkat N dibagi N faktorial. Itu merupakan pola dari fungsi pembangkit eksponensial. Selanjutnya di sini ada contoh soal, tentukan fungsi pembangkit biasa atau FPB dari barisan 2, 2, 2, 2 sampai seterusnya. Kita misalkan Gx ini tuh adalah FPB dari AN yaitu 2,2,2,2, sehingga menurut definisi FPB atau yang tadi sudah dijelaskan di awal, sama dengan A0, X0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3 sampai seterusnya. Didapatkan, kita masukkan untuk nilai A0, A1, A2 sama A3-nya menjadi 2 ditambah 2X ditambah 2X kuadrat ditambah 2X pangkat 3. Karena di sini dia memuat sama-sama 2, maka kita keluarkan 2-nya menjadi 2 dikali 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 sampai seterusnya. Kita perhatikan bahwa bentuk 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah seterusnya ini merupakan ekspansi Maclaurin dari Fx sama dengan 1 per 1 dikurangin X, sehingga dapat dituliskan menjadi Gx sama dengan 2 dikali 1 per 1 dikurangi X. Kita kalikan 2-nya menjadi 2 per 1 dikurangi X. Jadi FPB dari barisan tersebut adalah 2 dibagi 1 per X. Contoh soal selanjutnya yaitu tentukan fungsi pembangkit eksponensial atau FPE dari barisan 2,2,2,2 sampai seterusnya. Kita misalkan Gx itu adalah FPE dari AN sama dengan 2,2,2,2 sampai seterusnya, sehingga menurut definisi FPE dapat Gx sama dengan A0 X pangkat 0 dibagi 0 faktorial ditambah A1 dikali X pangkat 1 dikurangi 1 dibagi 1 faktorial ditambah A2 X pangkat 2 dikurangi 2 faktorial ditambah A3 X pangkat 3 dibagi 3 faktorial sampai seterusnya. Kita masukkan nilai A0, A1, A2, A3-nya menjadi 2 dikali 1 dibagi 0 faktorial ditambah 2 dikali X dibagi 1 ditambah 2 dikali X kuadrat dibagi 2 faktorial ditambah 2 dikali X pangkat 3 dibagi 3 faktorial sampai seterusnya. Karena di sini memuat nilai 2 yang sama, maka kita keluarkan 2-nya menjadi 2 dalam kurung 1 ditambah X ditambah 1 per 2 faktorial X pangkat 2 ditambah seterusnya. Nah, di sini untuk bentuk 1 ditambah X ditambah 1 per 2 faktorial X kuadrat ini merupakan indeks dari E pangkat X. Maka didapatkan 2 sama dengan 2 E pangkat X. Jadi untuk FPE barisan 2,2,2,2 adalah 2 E pangkat X. Cukup sekian video pembelajarannya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.